kita akhiri dulu itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sejumlah 869.000 telah aktif kembali melalui berbagai skema. Kan ada beberapa skema. Di antaranya ini ya, 132.507 penerima manfaat melakukan reaktivasi kembali ke PBI JK. Jadi kembali lagi ya, mengajukan reaktivasi, sekarang dalam proses. Kemudian 405.965 penerima manfaat aktif beralih dibiayai oleh Pemda melalui segmen PBI daerah. Ya. Kemudian 184.357 beralih ke segmen pegawai negeri atau BUMD atau BUMN. Karena status mereka adalah pegawai negeri atau pegawai BUMN. Jadi masih ada ini. Cukup besar. 184.000. Ini sebagai salah satu penanda bahwa memang belum sepenuhnya tepat sasaran. Kemudian ada 88 penerima manfaat beralih dibiayai oleh perusahaan swasta. Mungkin yang bersangkutan bekerja di perusahaan-perusahaan swasta. Kemudian ada 147.046 penerima manfaat yang pindah ke segmen mandiri. Bahkan 6.000 lebih naik kelas 2 dan 2.000 lebih naik ke kelas 1. Jadi inilah gambar dari 11 juta yang kita nonaktifkan. Jadi memang ada ya sebagian besar sebenarnya tepat sasaran, tapi sebagian lagi mungkin masih error dan kita akan coba perbaiki. Maka itu kita ada mekanisme reaktivasi. Ya, cukup jelas ya. Apalagi tadi sudah saya sampaikan, tadi pagi saya menandatangani penerima manfaat untuk PBI itu yang berlaku untuk 3 bulan kemudian. Maka dalam waktu 3 bulan ini akan disampaikan, disosialisasikan kepada penerima manfaat. Kita sarankan bagi yang mampu untuk pindah ke segmen mandiri, tapi bagi yang tidak mampu kita akan aktifkan kembali melalui PBI JK, PBI JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Ya, jadi cukup jelas ya, saya kira ya. Jadi itulah. Setelah direaktivasi itu apa saja sih indikator yang sampai akhirnya menentukan mereka ini diaktifkan kembali? Ya ada pernyataan juga dari kepala desa, dari bupati, wali kota gitu, yang menyatakan bahwa memang yang bersangkutan memenuhi syarat untuk menerima bantuan, atau juga kita selaraskan dengan DTSEN, dengan desilnya. Kalau dia memang berada di desil 1 sampai 5, tentu memang berhak untuk memperoleh bantuan. Ya, cukup jelas ya. Mantap. Itu Pak, yang token listrik penerima PBI kapan mulai diaktifkan? Bukan token, maksudnya token listrik itu salah satu aset yang perlu dilampirkan jika ingin usul sanggah gitu. Jadi maksudnya itu salah satu hal yang perlu dilampirkan. Jadi token, kemudian aset-asetnya ya, butuh rumah atau mungkin punya aset kendaraan dan lain sebagainya, itu perlu dilampirkan sebagai bagian untuk kita nanti lakukan ground check gitu. Jadi maka itu kita ingin informasinya itu cukup lengkap sehingga kita mudah untuk menindaklanjuti melakukan uji lapangan. Karena tetap nanti akan dilakukan uji lapangan dan nanti akan diukur oleh BPS. Sehingga dengan begitu konsistensinya tetap terjaga. Gitu. Jadi konsisten, jadi tetap terjaga itu mekanismenya dan seterusnya ya. Saya kira itu ya. Cukup jelas ya. Jelas Pak. Mantap ya.